Saudaraku sekalian, bayangkan sejenak sebuah peradaban yang akarnya tertanam kokoh di bumi tauhid, namun dahannya menjulang tinggi menggapai bintang-bintang ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah visi peradaban Islam masa depan yang kita impikan bersama. Sebuah harmoni indah antara wahyu dan akal, antara spiritualitas dan materialitas, antara ibadah dan kemajuan. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bagaimana para pendahulu kita dalam naungan peradaban Islam berhasil memimpin dunia bukan dengan pedang semata, melainkan dengan cahaya ilmu. Ketika Eropa masih dalam masa kegelapan, Baghdad dan Cordoba telah menjadi mercuara pengetahuan yang menerangi jalan bagi seluruh umat manusia. Mereka tidak melihat dikotomi antara agama dan sains. Bagi mereka, meneliti pergerakan bintang adalah bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta langit dan menemukan metode pengobatan baru adalah wujud kasih sayang kepada sesama makhluk. Inilah esensi yang ingin kita hidupkan kembali di era modern ini. Sebagaimana yang telah direnungkan oleh Bapa Sosiologi Islam Ibnu Khaldun dalam magnum opusnya, peradaban yang kokoh adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara asabiyah atau solidaritas sosial dengan nilai-nilai agama yang menjadi perekat moralnya. Tanpa ruh tauhid, kemajuan teknologi hanyalah raga tanpa jiwa yang rentan disalahgunakan. Kini, kita berdiri di ambang revolusi teknologi yang dahsyat, yaitu era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah anugerah sekaligus ujian. Ia adalah alat yang sangat potensial untuk mempermudah kehidupan, mempercepat penemuan obat, mengoptimalkan pertanian untuk ketahanan pangan, dan menciptakan efisiensi di berbagai sektor. Namun, tanpa kompas moral yang kuat, kecerdasan buatan yang sama juga dapat digunakan untuk manipulasi informasi secara masif, pengawasan yang melanggar privasi, atau bahkan pengembangan senjata otonom yang mengerikan. Disinilah letak urgensi etika Islam dalam memandu perkembangan teknologi. Konsep adab dalam Islam mengajarkan kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan proporsional dan penuh tanggung jawab. Kita diajak untuk tidak hanya bertanya bisakah ini dibuat, tetapi yang lebih fundamental adalah haruskah ini dibuat dan untuk kemaslahatan siapa teknologi ini dihadirkan. Para pemikir muslim kontemporer terus menggali bagaimana maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan luhur syariat untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat menjadi kerangka kerja yang kokoh dalam merancang dan menerapkan kecerdasan buatan yang etis dan manusiawi. Pemikiran besar dari Al-Farabi tentang Al-Madinah Al-Fadilah atau kota utama mengingatkan kita bahwa tujuan tertinggi dari sebuah tatanan sosial dan teknologi adalah untuk mengantarkan warganya mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam skala yang lebih luas dan menyentuh hajat hidup orang banyak, pilar keadilan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi keniscayaan yang tak bisa ditawar. Sistem ekonomi global yang ada saat ini, dengan segala kompleksitasnya, kerap kali menciptakan jurang ketimpangan yang dalam antara si kaya dengan si miskin dan mengeksploitasi alam secara berlebihan demi pertumbuhan yang tidak berkelanjutan. Disinilah ajaran Islam tentang ekonomi kerakyatan dan keuangan sosial menawarkan angin segar solusi yang beradilan. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sodakoh, dan wakaf bukanlah sekedar ritual ibadah individu, melainkan sebuah sistem distribusi kekayaan yang revolusioner. Zakat membersihkan harta dan jiwa sekaligus menjadi jaring aman sosial yang memastikan setiap anggota masyarakat mendapatkan hak dasarnya. Wakaf dengan potensinya yang luar biasa dapat menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur publik yang mandiri dan berkelanjutan, mulai dari rumah sakit modern, universitas berkelas dunia, hingga program pemberdayaan petani dan nelayan. Di sisi lingkungan, Al-Quran telah memberikan peringatan keras agar kita tidak berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakannya dengan begitu sempurna dan seimbang. Manusia diamanahi sebagai khalifah, pemimpin di bumi yang bertugas untuk memakmurkan dan menjaganya, bukan merusak dan menghabiskannya. Ibnu Sina, sang maestro kedokteran dan filsafat, dalam karya monumentalnya Al-Qanun fit Tibb, menunjukkan betapa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari kualitas lingkungan tempat ia tinggal, air yang ia minum, dan udara yang ia hirup. Kesadaran ekologis ini adalah bagian integral dari iman. Pendidikan menjadi kunci utama untuk mewariskan dan melipat gandakan visi peradaban mulia ini kepada generasi penerus. Sudah saatnya kita meninggalkan model pendidikan yang bersifat dikotomis, yang memisahkan secara tegas antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.
Paradigma pendidikan holistik adalah sebuah keniscayaan. Bayangkan para ilmuwan, insinyur, dokter, dan ekonom masa depan yang tidak hanya menguasai aspek teknis dari disiplin ilmunya, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang menggandeng niat dan tujuannya. Mereka adalah para profesional yang bekerja bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan material atau pengakuan duniawi, melainkan didorong oleh kesadaran bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan melalui profesinya adalah ibadah dan amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Mereka membangun jembatan yang kokoh dan indah sebagai wujud syukur atas ilmu mekanika yang Allah titipkan. Mereka menemukan obat untuk penyakit kronis sebagai manifestasi rahmat bagi penderita sesama. Mereka menulis algoritma yang adil dan melindungi privasi sebagai cerminan dari sifat Allah yang maha adil dan maha menjaga. Imam Al-Ghazali dalam karya agungnya, Ihya Ulumuddin, dengan sangat indah menggambarkan bagaimana ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin mendekatkan pemiliknya kepada Allah, menumbuhkan rasa takut dan cinta kepadanya, serta melahirkan akhlak yang mulia dalam setiap interaksi sosial. Pendidikan yang hanya menghasilkan kecerdasan intelektual tanpa disertai kearifan hati, hanya akan melahirkan generasi yang cerdas namun beringas. Saudaraku, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Visi besar peradaban Islam masa depan ini tidak akan terwujud hanya dengan angan-angan dan retorika. Ia membutuhkan aksi nyata, kolaborasi yang tulus dan ketekunan dalam amal. Ia dimulai dari diri kita masing-masing, di rumah kita, di lingkungan kerja kita, dan di komunitas kita. Mari kita perkuat literasi Al-Quran dan hadis dalam keluarga kita. Jadikan rumah sebagai madrasah pertama yang menanamkan cinta ilmu dan akhlak mulia. Mari kita dukung produk-produk dan layanan dari sesama anak bangsa yang berkomitmen pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan umat. Mari kita gunakan platform digital dan media sosial kita untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan, inspirasi dan ilmu yang bermanfaat, serta meredam bibit-bibit perpecahan dan kebencian. Jangan pernah merasa kecil atau tidak berarti, karena dalam pandangan Allah, yang dinilai bukanlah kuantitas atau popularitas, melainkan kualitas iman, ketulusan niat, dan kesungguhan amal. Ibnu Al-Haytham, sang perintis metode ilmiah modern, mengajarkan kita arti penting ketekunan, verifikasi yang cermat, dan kerendahan hati untuk terus mencari kebenaran meskipun harus melewati ribuan kali percobaan yang gagal. Semangat kepelioneran dan optimisme inilah yang harus kita pupuk. Masa depan peradaban Islam yang gemilang, yang membawa rahmat bagi semesta alam, bukanlah sekedar mimpi. Ia adalah sebuah janji Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, nomor 1631.